Oke, makasih. Ya, gitu ya. Udah, sampai sini ada yang ditanyain nggak? Belum tak next ke soal berikutnya. Enggak? Tenan? Tenan lo ya. Oke. Berarti akan ngerjain langsung ya. Aku nggak pakai nulis reaksi, tapi aku buat reaksinya ke soal berikutnya. Ke soal nomor 2. Sambil Mbak tunggu ya, kalau ada yang tanya, monggo. Ya, nggak ada yang tanya. Saya ada, bentar. Ya, nggak ada yang buat tanya tenang lo ya. Oke, Mbak Dea lanjut ke soal berikutnya. Soal yang kedua, yang ini ya, yang kamu lihat ya. Diketahui persamaan termokimia berikut. Ini diketahui dua reaksi, masing-masing ada delta-nya masing-masing. Seperti tadi yang tak omongin, jadi kalau ada deltanya masing-masing, oh berarti cara ngerjainnya langsung kita pakai ke hukum Hess. Gitu ya. Jadi aku pengen geser gitu. Oke. Yang ditanyakan, tentukan perubahan entalpi. Tadi apa dek perubahan entalpi? Delta H pagi? Delta H. Yang ditanyain delta H. Delta H ingat, ada positif, ada negatif. Jadi hati-hati pas ngerjain. Reaksinya udah ada apa belum ada, Dek? Yang kamu lihat di sini? Udah. Sudah ada? Mana, Dek? Bacain, Mbak Dewi. Belum. Belum ada. Tapi reaksi yang diminta ada nggak, Mbak? Ada. Yang diminta itu ceritanya ada, tapi reaksinya belum ada. Yang diminta itu dia ngomongnya pembentukan gas CO2. Kalau tadi kan kita ngomongin pembakaran ya. Nah, sekarang kita ke pembentukan. Pembentukan itu reaksi yang seperti apa sih, Mbak? Pembentukan itu, nih ya, ini kita akan buat reaksi pembentukan. Ini kata-kata ini itu buat reaksinya, gitu. Saya bentar tak tunjukin saya. Ini kamu harusnya nganu deh sampai ke sini dulu. Saya tak tunjukin jenis-jenis reaksi ini ya. Ini sekilas ya, besok tak ulangin lagi. Jadi reaksi yang wajib kamu tahu ya, itu minimal ada 3 di termokimia. Reaksi pembentukan, reaksi penguraian, sama reaksi pembakaran. Tadi yang kamu dapatin itu pembakaran. Jadi kalau dibakar itu dia pasti plus O2. Oke, tadi hasilnya CO2 sama H2O ya. Aman yang ini. Yang istilah baru yang kamu dapatin itu adalah reaksi pembentukan. Pembentukan itu namanya delta NOF. Pembentukan itu rumusnya gimana sih, Mbak? Kamu mau membuat senyawa, tapi dia harus dari unsur-unsurnya. Jadi kalau kamu disuruh tuliskan reaksi pembentukan, itu buatnya gimana sih, Mbak? Berarti unsurnya ketemu sama unsurnya, dia jadinya senyawa. Nah, unsur itu yang kayak gimana sih, Mbak? Unsur itu yang dia kalau logam itu sendirian. Na tok, Cu tok, K tok kayak gitu ya. Nggak ada plus minusnya. Kalau non logam C karbon itu kan dia sendirian cetok, itu unsur. O2 itu unsur, O3 itu ya unsur, H2 ya unsur, S ya unsur, P4 ya unsur, S8 pun ya unsur, N2 pun itu unsur. Jadi sebenarnya secara global unsur itu pengertiannya apa sih, Mbak? Dia sendirian atau dia dengan dia sendiri. O3 itu kan OOO, nggak ada atom yang lain. Nah, itu namanya unsur. Clear ya? Harus dari unsur loh, Dek. Nggak boleh nggak soalnya. Harus dari unsur. Oke. Mbak, kalau aku nggak tahu, Mbak, O2 itu, O itu unsurnya O2. H itu unsurnya H2. S itu unsurnya ada yang S tok, Mbak, ada yang S8. Terus kalau aku nggak apa, Mbak? Aku tahu unsur-unsur jadi senyawa.
Tapi aku nggak hafal ya Mbak unsurnya apa. Nah, kalau kamu unsurnya nggak hafal, itu nggak masalah, tetap bisa ngerjain. Asal pengertian unsur kamu itu betul. Oke. Terus taunya aku unsurnya nanti dari mana Mbak? Dari reaksi yang disediakan. Ini kan tadi dia mintanya pembentukan CO2. Mbak dia tulis ya, reaksi yang diminta, karena reaksinya nggak ada, kamu harus buat dulu. Sebenarnya soal UTBK itu nggak selalu kamu harus buat soalnya dulu sih, Dek. Cuma ini emang sengaja Mbak Dewi ambilin yang rada susah, yang kamu harus berusaha dulu biar dapat reaksinya kayak gitu. Nah, langsung mah kamu terlalu enak menurutku. Nih ya, kita mau membentuk CO2. Berarti CO2 ini kan dia posisinya senyawa. Nah, senyawanya ini posisinya harus di kanan tanda panah. Tadi kan rumusnya gitu, unsur-unsur menjadi senyawa. Maka nanti CO2-nya ini posisinya di kanan. Nih. Mbak, tadi aku ngelihat depannya CO2, depannya senyawa itu koefisiennya harus 1 ya, Mbak. Itu sebenarnya kalau standar iya, itu harus 1. Nah, ini Mbak Dewi buat standar ya. Karena di sini bilangnya standar. Jadi standar itu artinya dia harus dilakukan dalam 1 mol. Maka koefisiennya CO2 ini dia harus 1 mol. Nah, di sini kan kamu lihat CO2 itu ada C-nya, Mbak, sama ada O-nya. Tapi aku nggak hafal ya, Mbak, C itu bentuknya unsur kayak gimana. Nah, kamu bisa tengok ke reaksi yang diketahui. Nih, coba kamu lihat. Yang bentuknya sendirian itu kan cuma ini. Oh, berarti unsurnya C ya, C, nggak ada C2. Kita masuk ke O. O itu unsurnya O apa O2 ya, Mbak? Kan tadi ada O2, ada O3. Nah, reaksi ini kan yang kamu lihat O2, yang kamu lihat di sini juga O2. Nah, berarti unsurnya di sini dia O2. Maka kamu nulisnya nanti di sebelah kiri, unsur-unsurnya itu adalah C plus O2. Kayak gini. Ini unsur-unsurnya dari CO2. Ya, jadi kalau kamu nggak apa, nggak masalah. Yang penting kamu tahu pengertian unsur itu dia sendirian atau dia dengan dia sendiri. Oke, sampai di sini dulu. Untuk reaksi pembentukan, ada yang ditanyakan nggak? Kalau kamu nggak tanya, aku yang tanya loh. Nggak ada yang tanya. Oke, aku tanya ya. Reaksi yang Mbak Dia tunjukkan ke kamu, ini udah setara apa belum, Dek? Sudah. Ya, 1C di kanan, 1C di kiri. 2O di kanan, 2O di kiri. Jadi nanti reaksi yang ini, dua reaksi ini harus kamu ubah-ubah menjadi seperti yang diminta. Berarti akan ngerjain seakan-akan ini waktunya cuma 1 menit. Oke, kamu lihat di sini. 1C, mintanya 1C di sebelah mana ini, Dek? Kiri apa kanan? Kiri. Di sebelah kiri. Kamu cari reaksi yang ada C-nya. Tadi itu reaksi keberapa, Dek? Pertama. Iya, reaksi pertama. Mintanya 1C kiri, disediakan 1C kiri, perlu diapa-apain apa enggak? Enggak. Tidak perlu diapa-apakan. Berarti ini tetap ya. Kalau reaksinya tetap, berarti delta hanya nanti tetap apa berubah? Tetap. Tetap. Ini Mbak Dewi tetap punya minus 1, 1, 1. Sampai sini clear? Yang ditanyain? Halo, Mbak. Oke, berarti masuk ke, ini clear Mbak. Ke O2, kamu cari deh yang ada O2-nya. Itu reaksi ke berapa? 1 dan 2. Reaksi 1 dan 2. Kalau kamu menemukan hal yang sama di 2 tempat, tadi diapain Mbak Dewi bilang? Di skip. Iya, skip. Jangan sekali-kali kamu kerjakan. Engkau nek kamu keputusannya salah, nanti salah. Kita next ke CO2. Mintanya 1 kanan. Kamu cari yang ada CO2-nya. Reaksi ke? 2. Reaksi kedua. Mintanya 1 kanan, Mbak. Ini disediakannya 1 kanan. Berarti reaksi kedua diapain? Tetap. Iya, reaksi kedua tetap. Maka delta H-nya juga tetap. Tetap minus 283. Sampai sini saya ada yang ditanyakan nggak? Nggak? Nggak tenan ya. Oke, berarti nanti untuk delta H total, kalau reaksinya kan di jumlah-jumlah, kita udah nggak usah lihat sini ya. Maka nanti delta H-nya total ikut tinggal kamu jumlahkan. Berarti delta H total, min ketemu min, tetap min ya. Kita punya 394. Jadi hasilnya delta H totalnya minus 394 kilojoule. Ingat, delta H kan harus ada plus minusnya. Jadi jangan membuang tanda di depan ini, tolong diperhatikan benar-benar.
Clear ya. Ini Mbak Dewi cuma buat reaksi yang diminta. Aku fokus ke reaksinya. Aku lihat satu persatu masing-masing kayak tadi. Aku langsung ke delta H-nya, nentuin angkanya berapa. Terus nanti kita tinggal jumlahkan. Oke, untuk contoh yang kedua ada yang ditanyakan nggak? Silakan. Ya ada. Oke, Mbak Dewi masuk ke yang ketiga. Yang ini. Ini ada enaknya, ada nggak enaknya. Nggak enaknya reaksinya tambah banyak. Enaknya reaksinya, nih coba kamu baca sendiri, Wes. Reaksinya itu ada apa kita buat sendiri? Ada. Yang ditanyakan delta H apa Ki? Delta H. Delta H. Yang ditanyakan delta H ya. Berarti langsung fokus ke reaksinya. Nih. Kita fokus ke reaksi yang pertama dulu. Senyawa yang pertama dulu. Mintanya 2C di kiri. Cari yang ada C-nya, Dek. Reaksi ke 1. reaksi ke 1. Tapi ini cuma 1C, Mbak. Mintanya 2C. Berarti diapain? Dikali 2. Dikali 2. Berarti ini nanti delta-nya juga ikut dikalikan 2. Maka delta-nya nanti, saya hitungin ya, 393,5 dikaliin 2. Berarti aku nanti dapat minus 787. Oke, clear. Kita masuk ke berikutnya. 3H2D sebelah kiri. Cari yang ada 2-nya C, Wes. Yang reaksi ke berapa? 2. Reaksi yang kedua. Ini tapi yang diketahui 1H2 ya, Dek. Mintanya 3. Berarti reaksi kedua tapain? Kali 3. Kali 3. Berarti deltanya juga ikut dikaliin 3. 285,8. 285,8. Nah, betul. Dikaliin 3. Tetap minus. Minusnya masih minus 857,4. Udah kelar ya. C kelar. H2 kelar. Kita masuk ke C26. Ini mintanya C26 berapa di mana, Dek? 1 di kanan. 1 di kanan. Nah, 1 di kanan. Ini C26 di reaksi ke berapa yang kamu lihat? 3. Reaksi ketiga. Ini 1 di kanan apa 1 di kiri ya? 1 di kiri. 1 di kiri. Berarti reaksi ketiga ini harus apain, Dek? Dibalik. Reaksi ketiga ini harus dibalik. Tadi kalau dibalik tandanya min jadi plus. Berarti delta H nanti jadinya Plus. plus 1559,7. Ini menurut kamu udah ya, udah selesai ya? Udah ada 3 reaksi, ketiga-tiganya udah kamu kasih perlakuan, berarti kamu tinggal fokus ke nilainya. Ini banyak minusnya apa banyak plusnya, Dek? 787 ditambah 857,4. Minus 1644,4. Minus ya hasilnya yang atas ya. Ditambah 1559,7. Banyak minusnya, berarti hasilnya minus. Berarti nanti hasilnya minus, wajib ditulis, karena mintanya delta H, minus 84,7. Oke, sampai sini. Kita udah benar-benar menghemat sekali, nggak nulis reaksi masing-masing satu persatu, nggak usah. Itu kalau kamu udah tahu dasarnya. Nah enggak, kamu tak bawa ke sini langsung, ya bingung gitu. Nah kamu nggak percaya, pengen buktiin sendiri, monggo nanti ditulis, dikerjakan ulang. Kamu tulis ulang, dicoret-coret bener nggak? Jadinya seperti yang diminta ini, gitu. Clear ya? Oke, berarti masuk ke hukum Hess, tapi bentuknya ini deh, diagram tingkat. Kalau ini dia diagram, cuma bukan diagram tingkat. Nah ini aku masuk ke diagram tingkat dulu ya. Kita masuk ke diagram tingkat dulu. Nih, kita masuk ke diagram tingkat. Kamu diminta untuk kelihatan ya tulisannya ya. Kelihatan nggak di ini? Tentukan entalpi standar pembentukan gas CO2. Kelihatan nggak? Kelihatan tapi Kelihatan. Kalau segini lumayan nggak? kelihatan, Mbak. Iya lumayan ya. Yang ditanyakan entalpi apa kalor, Dek? Entalpi. Delta H ya. Tadi Mbak Ade bilang standar itu harus berapa mol tadi? 1 mol. Iya, 1 mol.
pembentukan CO2. Berarti dia mau buat CO2. Fokusnya ke CO2. Nah, tunjukin dulu ya. Ini ada reaksi yang ada beberapa reaksi, Dek. Jadi gini, reaksi yang pertama, delta H1 ini tuh yang tak lihat yang mana sih, Mbak? Dari 2C plus 2O2 menjadi 2CO2. Itu delta H1 yang dimaksud. Nah, untuk delta H2 itu aku melihatnya yang mana sih, Mbak? Delta H2 ini minus 222 kilojoule ini bacanya dari reaktan 2C plus 2O2 menjadi 2CO plus O2. Itu reaksi untuk delta H2. Nah, terus di situ ada delta H3. Delta H3 itu bacanya ya minus 566 kilojoule itu dari 2CO plus O2 menjadi 2CO2. Jadi sebenarnya itu ada 3 reaksi karena delta H-nya ada 3. Nah, yang ditanyakan itu adalah delta H berapa, Dek, menurutmu? Yang ditanyakan itu delta H berapa? 1. Yang ditanyain itu delta H1. Berarti tanya jawab. Delta H1 itu panahnya kan dari atas ke bawah. Delta H2 itu tanahnya dari atas ke bawah nggak? Ya. Ya. Terus delta H3 panahnya dari atas ke bawah juga nggak? Ya. Panah ini kan dia sejalan ya. Jadi delta H total itu, gini deh konsepnya. Delta H total itu dia nggak, pokoknya mula-mula dari mana, mula-mula dari mana ke mana itu endingnya akan sama. Jadi ibaratnya orang jalan ya, ini dia langsung pakai jalan tol seret gitu langsung ketemu, atau dia mungkin pakai lewat kampung dulu itu endingnya delta H-nya sama. Meskipun kalau di logika nganggo fisika kan ya juga mungkin nambah kan jaraknya beda. Iya, itu kalau jarak iya. Ini kita ngomongnya perubahan entalpi. Intinya gampangannya kayak gitu. Nah, kalau kamu ketemu soal seperti ini, menurutku ini mudah. Kenapa? Karena kamu dikasih kasusnya itu delta H-nya yang kecil-kecil ini arah panahnya sama, sejalan seperti yang diminta. Yang diminta ini kan ke bawah. Jadi kalau yang diminta ke bawah intinya yang paling panjang itu adalah yang pendek ini ditambah yang pendek ini. Jadi aku akan bisa membuat persamaan di mana delta H1 itu adalah penjumlahan dari delta H2 ditambah delta H3. Jadi kamu tinggal jumlahin minus 222, kamu tinggal tambahkan sama minus 566. Kan kalau min ketemu min tetap min ya. Jadi kamu dapat 788. Jadi untuk nilai dari delta S1 itu minus 788. Nah, Mbak, nanti kalau semisal kasusku gini, Mbak, dapatku yang panahnya beda ya, Mbak. Misal delta H1 itu panahnya ke bawah, Mbak. Terus Mbak, delta H2 ku panahnya sama wes, Mbak, ke bawah minus 222. Agak ganti ya. Misal Mbak punya minus 30. Terus aku punya, Mbak, panah kecil ke atas punyanya delta H3 itu nilainya positif 5, misalnya kayak gini ya. Misal aja ini. Nah, tapi yang ditanyakan itu delta H1, Mbak. Nah, karena ini arah panahnya dia nggak sejalan, maka kamu harus sejalankan seperti yang diminta. Nah, ketika ini Mbak Dewi sejalankan seperti yang diminta ya, maka karena delta H2 ini dia sejalan, minta ke bawah dan ini panah ke bawah, ya aku akan tetap pakai panah ke bawah ini dengan nilai minus 30. Nah, tapi yang delta H3 ini kan dia panahnya posisinya ke atas, nggak sejalan. Maka aku akan sejalankan, tak ubah ke bawah. Berarti nanti kan tadi kamu udah kasih tahu kan, kalau reaksi dibalik, tanda plus jadi min, tanda min jadi plus. Jadi kalau itu yang Y plus 5, ketika Mbak Tia membalikkan arah panahnya, dia akan berubah jadi minus 5. Kayak gitu. Sampai sini paham nggak? Maksudnya Mbak Tia, kita buat sejalankan. Paham, Mbak. Oke, paham ya? Udah, tinggal kamu jumlah. Ini kan udah sejalan semua. Yang diminta ke bawah, kamu udah kebawahkan semua, udah sejalan, kita tinggal jumlah, oh berarti total hasilnya delta H1 yang diminta itu dapatnya minus 35. Ini bedanya kasus kalau kebetulan kamu dapat yang gampang sejalan, sama kasus kalau kamu kebetulan dapatnya tidak sejalan. Gitu. Sampai sini, silakan, monggo. Ada yang ditanyakan nggak?
Mbak, mau tanya, Mbak. Iya, monggo. Kan misal itu kalau reaksinya itu mungkin nggak, Mbak, kalau belum setara yang diketahui. Belum apa, Dek? Belum setara yang Belum diketahui. setara. Ini anu loh ya. Ini aku ngerjainnya belum selesai ya. Ini kan mintanya 1 mol. Yang kita kerjain sampai sini, saya akan menjawab pertanyaanmu dulu ya. Mungkin nggak Mbak reaksi yang diketahui itu belum setara. Kebanyakan ya sejauh ini, Mbak Dewi lihat soal kayak gini tipenya, itu dia udah disetarain. Cuma pertanyaan kamu mungkin gini, mungkin nggak Mbak reaksi yang diketahui di diagram itu seperti reaksi yang diminta. Kalau selalu TBK itu kadangkala nggak sama seperti yang di diagram. Ini kan pas kamu ngitung delta H1 ini, coba kamu perhatikan ya, CO2-nya ini kan koefisiennya 2. Artinya, apapun yang kamu hitung di sini nanti endingnya, kan koefisien sebanding dengan mol kan, itu untuk 2 mol CO2. Paham ya? Artinya, nilai ini itu untuk 2 mol CO2. Kita ngerjainnya belum selesai. Nah, yang diminta itu bukan untuk 2 mol, tapi yang diminta itu untuk berapa mol tadi? Boleh lihat nggak? 1. Iya, 1 mol. Tapi kan dia ini nggak ngomong, Mbak, 1 mol. Iya, dia nggak ngomong. Emang dia pengen tahu, yang buat desainnya, yang buat soal itu emang pengen tahu. Kamu tuh paham nggak? Maksud standar itu tahu nggak? Kayak gitu. Dia nggak akan bilang 1 mol. Wong ini soal UTBK, bukan ulangan. Jadi kamu harus tahu, oh standar itu berarti 1 mol. Nah, kebanyakan anak ngerjainnya sampai sini dia udah puas. Kalau ini soal pilihan ganda ya. Tadi kebetulan pilihan gandanya lupa belum tak kopiin. Itu sampai sini soal yang bagus nanti akan ada hasilnya. Padahal salah. Nggak boleh selesai sampai sini. Kita harus jawab yang ditanyakan. Yang ditanyakan itu untuk 1 mol CO2. Maka kita akan lanjutin kayak tadi. Berarti 1 yang ditanyakan kan per 2, karena yang diketahui 2, dikalikan nilai delta H-nya minus 788. Hasilnya tetap minus. Ini delta H ya. Tinggal kamu 788 dibagi 2. Minus 394. Nah, sampai sini itu baru betul. Sampai sini baru betul. Karena yang ditanyakan itu untuk 1 mol. Standarnya pembentukan CO2 gitu. Ini sebenarnya nggak susah, Dek. Cuma konsepnya dasar kamu matang. Oke, silakan ada yang ditanyain nggak? Pasti reaksinya udah setara. Pasti itu. Nggak mungkin enggak kalau dia udah buat persamaan termokimia. Cuma yang belum setara itu kayak tadi dia ini. Ini kadang-kala bisa udah disetarakan, bisa belum disetarakan. Kalau yang ini, yang tadi ini, kamu harus buat reaksinya dulu. Kalau kamu nggak bisa membuat reaksinya ini, sepintar apapun kamu tahu hukum Hess itu kena dibalik min jadi plus plus jadi min, kamu ngerjainnya nanti juga nggak bakalan ketemu karena nggak tahu, nggak bisa nulis reaksi yang diminta itu kayak gimana gitu. Itu yang biasanya ditanyain itu kalau yang dimintanya belum ada reaksinya, kamu buat sendiri. Oke, clear ya. Oke, sekarang berarti masuk ke bentuknya bukan yang kayak gitu, tapi bentuknya kita yang siklus, siklik kayak gini ya. Nah, kalau nanti bentuknya siklus seperti ini, tetap sama ya kayak tadi. Misal, aku mau ke Pati Semarang, Mbak. Aku Pati Semarang bisa A ke B langsung, Mbak, atau aku dari tak ganti. Mbak, misal aku mau A ke C, misal ini ya. Mbak Dewi pengen dari A, aku pengen menuju ke C. Jadi itu aku bisa langsung A ke C seret kayak gitu. Atau aku pakai jalur alternatif dari A ke B. Nanti di sampai kota B, Mbak, aku baru menuju ke kota C. Jadi ada 2 alternatif. Nah, itu berangkatnya dari mana, berakhirnya di mana, itu kamu sendiri yang menentukan terhadap diri kamu sendiri ya. Ini kan berarti cuma ngambil pemisalan aja. Kita baca ke soalnya dulu aja. Perhatikan diagram berikut jika diketahui delta H1 minus 16 kJ, delta H1-nya minus 16 kJ, ini nilainya minus 16, sedangkan delta H2-nya adalah minus 325, yang ditanyakan, hitungkan dong delta H3-nya berapa. Oh, berarti delta H3 ini, kan dia reaksinya dari B ke C. Maka kamu harus buat mulainya dari B, ini mulainya kita dari B untuk delta H3 ini ya, berakhirnya itu dia di C.
Kita mulainya dari B, berakhirnya di C. Bisa langsung seperti ini kan? Atau kamu pakai jalur alternatif kayak tadi. Mbak, aku dari B ke C nggak langsung B ke C, Mbak. Aku tak berangkat dari B, tapi aku ke kota A dulu, Mbak. Terus habis ke kota A, aku baru menuju ke kota C. Nah, ini alternatif yang kedua. Yang penting kamu tahu mulai dari mana, berakhir di mana. Dan setelah kamu tahu mulai dari mana, berakhir ke mana, itu nanti kita lihat panah yang diketahui sama panah yang ditanyakan untuk delta H1 ini sejalan apa enggak sejalan, Dek? Ini loh yang ini. Enggak sejalan. Enggak sejalan. Berarti kalau nanti ini dia ke bawahnya minus 16, berarti kita balik. Dia jadi plus 16. Terus kalau yang ini, dia sejalan apa enggak sejalan? Delta H2 yang panah hitam sama panah biru. Sejalan enggak? Enggak sejalan. Berarti kita balik. Tadi kan kalau dibalik awalnya minus, dia jadi plus. Plus 325. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Karena panah-panah kita tadi nggak sejalan gitu. Ya, ada yang ditanyain? Ada yang ditanyain, monggo? Enggak? Oke. Berarti nanti kita akan dapat plus 16. Ya, plus 16. Ke sini plus 16, ke sini plus 325. Udah, tinggal kamu jumlahkan, plus ketemu plus kan tetap plus. 3, 2, 3, 4, 1. Jadi hasilnya positif 3, 4, 1. Sampai sini, ada yang ditanyakan nggak? Udah selesai. Ini bedanya ngerjain kalau grafik sama diagram siklus. Yang penting kamu tahu mulainya dari mana, berakhirnya kemana. Mau lewat langsung seperti ini, atau kamu mau lewat yang jalur alternatif kayak tadi. Gitu. Clear ya? Yang ini kamu bisa sih. Tadi kan udah Mbak Tia singgung, udah tak kasih contoh soal. Kita bahas sekalian aja. Silakan dilihat. Diketahui persamaan reaksi termokimia berikut. 2SO2 plus O2 menjadi 2SO3, delta H-nya ada minus 198 kJ. Menurut kalian, ini reaksinya udah setara apa belum? Belum. Belum. S di kiri berapa, Dek? Udah. S di kiri berapa? S di kiri berapa? 2. S di kiri 2. S di kanan ini berapa? 2. Udah, Sarah? Sudah. Delta H-nya sudah ada. Nggak usah menghitung delta H ini. Deltanya sudah ada minus 198 kJ. Silakan dibaca pertanyaannya. Yang ditanyakan itu kalor apa delta H? Kalor. Kalor tadi simbolnya apa? Pi. Simbolnya Ki. Yang ditanyakan Ki. Ki itu tandanya selalu apa tadi Mbak Tia bilang? Positif. Positif. Dia Ki-nya minta spesifik untuk 40 gram belerang trioksida. Ada yang tahu belerang trioksida itu pantasnya sendiri? SO2 apa SO3? SO3. SO3. Ini senyawa apa unsur? Senyawa. AR apa MR? MR. MR. Tolong hitungkan, Mbak Dewi tunggu. AR-nya S ada, O ada. 1 kali 32, 32. Terus O-nya 3. Berarti 3 dikali 16, 48. 48 tambah 32, 8. 80. Kalau ada gram-graman bisa cari mol nggak? Bisa. Nah, kita cari molnya SO3. Kita pakai rumus gram per MR. Kayak yang kemarin. Gramnya 40, MR-ku 80, berarti Mbak Dewi punya 0,5 mol. Ini ya, 0,5 mol. Yang ditanyakan itu adalah Ki, tapi untuk 0,5 mol. Yang disorotin adalah SO3. Nah, kamu lihat tuh. Di reaksi SO3-nya itu koefisiennya berapa? Nih, SO3. Ini koefisiennya berapa? 2. Berarti nilai sekian, nilai delta sekian, itu untuk berapa mol SO2? 2.
ini loh Cinta. Nilai minus 198 itu untuk 2 mol SO3. Dari situ ya kita ngambil kesimpulannya. Berarti kalau 2 mol SO3 delta H-nya itu nilainya minus 198. Kalau delta H kan ada plus minusnya. Kalau Q nilainya kan selalu positif. Berarti Q-nya positif 198. Itu nek 2 mol SO3. Gitu ya. Yang ditanyakan itu 0,5 mol ya, Mbak. Berarti aku akan ngambil ke sini ya. Berarti kalau untuk 0,5 mol SO3 itu Ki ya, aku langsung ke Ki karena yang ditanyain Ki. Maka Ki-nya yang ditanyakan 0,5 per mol yang diketahui 2 dikalikan patokan Ki-nya tadi di awal positif. Kalau Ki selalu positif. Positif 198. Ya, berarti seperempatnya 198. Positif, terpositif kalau Ki 49,5. Nah, ini kalau nggak pakai hukum Hess, tapi kamu disuruh baca persamaan termokimia yang dikasih. Oke, sampai sini. Nah, kamu mau bernapas dulu, monggo. Ada yang ditanyakan nggak? Silahkan. Nggak ada? Nggak ada loh ya? Oke. Kalau ada, monggo. Udah selesai ya? Berarti ini hukum Hess. Clear, aman. Ini berarti masuk ke berikutnya. Semua tipe soal udah tak kasih nih, Dek. Kebangetan kamu nih nanti ikut raot-raot keluar, kamu nggak ngerjain. Ini berarti masuk ke kalorimeter. Ini rada susah sih menurut BTW. Termokimia yang paling susah menurut ini kalorimeter. Jadi minta tolong diperhatikan benar-benar. Kalorimeter itu gini deh. Kapan sih Mbak aku nggak pakai hukum Hess? Kalau hukum Hess tadi kan diketahui beberapa reaksi sama delta-nya masing-masing. Nah, kalau kalorimeter itu cirinya apa sih Mbak? Cirinya itu nanti pas kamu baca soal itu biasanya ada kata-kata kalor jenis larutan kayak gini, kalor jenis larutan, atau mungkin kapasitas kalorimeter kayak gitu. Saya tak ambil contoh pertanyaan ini. Ini misal, ada kata-kata kalor jenis larutan. Nah itu kamu pakainya kalorimeter. Kamu langsung ingat-ingat rumus kalorimeter tadi. Atau mungkin kamu baca soal kata-katanya kapasitas kalorimeter. Nah, itu langsung aja ke sini. Nah, kapan rumusnya itu dipakai? Ya kalau kayak gini, kamu baca ada tulisan kata-kata kalorimeter. Nah, ini punya Mbak Dewi nggak ada kata-kata kalorimeter, tapi kenapa ya Mbak Dewi masukinnya ke kalorimeter? Karena biasanya tipe-tipe larutan plus larutan ini masuknya ke kalorimeter. Tak tunjukin, tak jelasin dulu ya. Oke, berarti masuk ke kalorimeter. Sama kayak tadi, delta H itu kalau kamu tadi peka ya, pas kamu baca reaksi, pas baca nilai itu loh, itu biasanya kan satuannya kilojoule per mol nih. Kamu lihat, ini kan satuannya kilojoule per mol. Nah, delta H itu, dia itu tandanya kan bisa positif, bisa negatif. Tergantung suhunya gimana. Kalau suhunya naik exo, tandanya min, kamu ambil yang min. Kalau suhu turun nanti endo, kamu ambil tandanya yang plus. Nah, nanti ya sebelum masuk ke delta H, setelah kamu baca soal suhunya naik atau turun, kamu milih tanda, kita harus cari Q-nya, sama kita harus cari mol-nya. Nah, kalau nanti ada 2 mol, mol mana sih Mbak yang tak ambil? Mol yang kamu ambil itu adalah mol yang terkecil. Ini nanti sebentar lagi habis, nanti kamu silakan join lagi, karena nanti ini mandek di tengah, besok kamu lupa soalnya. Tak selesaiin dulu yang kalorimeter. Nanti silakan join lagi ya, Mas, tinggal 1 menit nanti. Nah, waktu kamu cari Ki, kan kita harus cari Ki dulu. Kita cari Ki dulu nih. Untuk mencari Ki total itu adalah Ki dari larutannya, kamu tambahkan dengan Ki dari alatnya, kalorimeternya. Nah, untuk Ki larutan, rumusnya adalah massa larutannya. M itu massa ya, bukan molalitas. Kita perjelas massa. Dikalikan C kecil, kalor jenis larutan, dikalikan delta T. Delta T itu adalah perubahan suhu. Bisa Kelvin, bisa Celsius. Delta T-nya diambil dari suhu yang paling besar dikurangi suhu yang paling kecil. Nah,
Ini kamu hitung dulu ya, mc kali delta T dihitung kelar. Plus kikalorimeternya itu rumusnya C besar kapasitas kalorimeter namanya dikalikan delta T. Nah, delta T yang depan sama belakang ini itu sama. Jadi kalau ini hasilnya 25 ya nanti belakangnya juga 25. Ini kayak pelajaran waktu kamu SMP, itu kan ada kalor Ki kan, kamu diajarin Ki kan udah. Nah, udah ya, berarti mau perjelas satuannya. Karena nanti yang sering buat kamu salah itu adalah satuannya.